jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, masih di Islam itu indah jamaah. Dan pagi hari ini kita sedang membahas tema waspadai mereka karena bisa merebut suamimu. Waduh, siapa aja? Tadi udah dibahas kalau mantan itu bisa merebut suamimu juga, ipar juga bisa, teman juga bisa, teman sahabat, teman dari istri bisa. Kalau yang di lingkungan kerja bagaimana? Setelah yang satu ini nih, ada tayangan dulu yang mau aku kasih lihat mengenai parodi seorang suami yang berselingkuh di kantornya. Kita lihat tayangannya jamaah, silakan. Bune? Bune? Apa? Aku mangkat sih yo. Apa? Kok ora sarapan sih to? Ora, ono ning kantor. Hah? Ono ning kantor. Charger. Ora, ono ning kantor. Ono. Hmm. Lah aku kok ora disun? Hah? Ora, ono ning kantor. Awas kok ya. Waduh, ini parodi sih, tapi bisa jadi pelajaran buat kita semua. Jadi nih sarapan ya. ada Di kantor. Charger? Di kantor. Di kantor juga. Baik jamaah, mungkin tadi sebelum iklan jamaah bingung nih. Apa sih yang dia omongin sama Ustadz Maulana dan Ustadz Syam? Karena kita kadang suka delay, aku juga masih delay mengenai bahasa Ustadz Maulana sama Ustadz Syam ya. Baik, kita akan bahas benar gak sih bahwa rekan kerja itu di kantor itu merupakan salah satu orang yang dapat merebut sosok suami. Lalu bagaimana cara seorang istri agar dapat mengawasi suaminya di tempat kerja supaya gak kegoda. Kita lihat penjelasannya dari Ustadz Syam, silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Adam alaihissalam sendirian di surga. Lalu diciptakanlah ibunda Hawa alaihissalam untuk menemani beliau. Untuk apa? Menjadi teman ngobrolnya, supaya sering bertemu, menjadi teman curhatnya, berbagi pengalaman. Nah sekarang seorang laki-laki diciptakan azwaj baginya, pasangan baginya sebagai tempat bertukar pikiran, kemudian berbagi pengalaman apapun itu. Maka ketika seorang suami sudah tidak mendapatkan kenyamanan untuk berkomunikasi di rumahnya, siapakah yang akan mendengarkan komunikasinya? Deng. Tidak lain dan tidak bukan di awal tadi sudah kita bahas, ada mantannya, Waduh. kemudian ada lagi iparnya sebagai maut kata baginda Nabi SAW, sebagai racun kata ulama-ulama kita, kemudian ada lagi sahabatnya, istrinya, kemudian yang terparah karena waktu yang lebih banyak dihabiskan di kantor, maka yang berpeluang besar adalah teman kerjanya. Aduh. Tidak menutup kemungkinan setan masuk di mana saja. Idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Kalau engkau hendak baca Quran maka berlindunglah kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Kalau baca Quran saja setan dapat menggoda, apalagi sedang berada di kantor. Orang mau baca Quran saja setan bisa masuk, apalagi di kantor, apalagi bukan yang namanya ibadah. Maka naudzubillahi min dzalik, ini membuka peluang syaitan untuk menggoda manusia. Sekarang pertanyaannya, terus gimana dong cara ngawasinnya? Masa istrinya ikut ke kantor? Masa istrinya menjadi penguntit gitu ya, stalker gitu ya. Maka yang disebutkan bahwasanya yang pertama, kita tidak bisa 24 jam mengawasi orang lain. Yang bisa mengawasinya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sering dikatakan oleh guru-guru kami tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari, kami hanya mengutip dari perkataan guru kami bahwasanya seorang suami itu dipuaskan matanya gitu. Dipuaskan matanya. Kenapa dipuaskan matanya? Karena ketika mereka keluar dan ke kantornya, orang yang bertemu dengannya di kantor itu semuanya pada dandan, pada make up, pada rapi gitu. Sedangkan istrinya di rumah pakai daster bau bawang gitu. Maka ini bukan kami yang menggurui tapi mengutip dari perkataan guru-guru kami. Tanpa bermaksud menggurui ataupun menceramahi, Masya Allah, Tabarakallah. Ketika seorang istri lebih cantik daripada wanita-wanita yang ditemui suami di kantor, maka insya Allah suami akan betah pulang untuk ke kantor. Yang kedua, maka dipuaskan sebagai teman bicaranya. Bagaimana mungkin suami merasa nyaman untuk ngobrol di kantor kalau orang yang di rumah ini lebih nyaman untuk diajak ngobrol. Makanya penting sekali dalam Islam itu skufu kan. Skufu itu biar nyambung ngobrolnya. Karena nyaman pasti seseorang itu ketika ngobrol nyambung. Dan salah satu yang paling nyambung untuk ngobrol adalah teman sekantor. Kenapa? Karena sama jabatan, sama pekerjaan, sama visi misi. Otomatis mereka sering ngobrol. Berarti komunikasi di rumah yang sangat penting untuk diperhatikan.
diperbaiki. Yang ketiga adalah put your trust kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahkan kepercayaanmu kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha menjaganya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah sebagai pelindungku. Sebelum suami keluar rumah bacakan hasantuk bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abada. Atau kalau boleh bacakan ayat kursi. Kenapa ayat kursi? Di situ ngomong gini, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah itu tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Kalau aku mungkin bisa terlelap menjagamu, tapi Allah tidak pernah terlelap untuk Masya Allah. menjagamu. Itu dibacaan di ubun-ubun suaminya? Terserah di mana. Kalau di ubun-ubun mungkin lebih romantis. Lebih gitu ya. romantis ya. Baik, sebenarnya kita percayakan pada Allah ya Ustadz. Percayakan ya, kepada sambil Allah karena kita mendoakan nggak ya. mungkin 24/7 gitu, nggak bisa Masya selamanya Allah. bersama. Benar sekali. Jazakallah khair Ustadz Sama-sama, ya. Mas Soni. Dan juga buat para suami, lo jaga hati kita juga di tempat kerjanya. Karena ada anak dan istri yang menunggu dan mendoakan kita dari